Selamat siang, trader Indonesia. Selamat siang, trader Amarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa trading harian kita pada hari ini. Saya akan membawakan analisa-analisa yang sangat luar biasa buat para trader semuanya. Agar trader bisa paham, bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di pasar pada saat ini. Tapi sebelum memulai acara tersebut, seperti biasa saya akan membawakan sedikit topik pembicaraan topik yang akan saya bawakan pada hari ini. Topik hari ini, seperti biasa trader, saya akan mengangkat sebuah topik yang sangat up to date. Topiknya adalah Bank Sentral Asia menaikkan suku bunga setelah 11 tahun berlalu. Nah, ini dia. Ini Bank Sentral Asia, bukan, sorry trader, Bank Sentral Eropa. Wah, aku udah ingat Bank Sentral Asia aja. Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga setelah 11 tahun. Itu ada topik kita. Ini tapi sebelumnya mari saya pasang ini dulu. Sahabat trader, saya punya perbekalan tempur saya. Oke. Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga setelah 11 tahun. Yang terjadi pada hari kemarin. Kalau trader melihat webinar saya, ya, acara-acara saya, kemarin saya memberikan sebuah topik di mana menantikan statement pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Europe Central Bank, Bank Sentral Eropa. Nah, memang saya udah bilang awalnya bahwa Europe Central Bank ini akan mencoba menaikkan suku bunga sampai 50 BP basic point atau 0,50% lah ya. Nah, dan apa yang terjadi trader? Ya, yang terjadi adalah suku bunga dinaikkan oleh Bank Sentral Eropa. Ya, trader bisa lihat suku bunga dinaikkan oleh Bank Sentral Eropa. Dan kalau trader bisa lihat di sini bahwa ini adalah kali yang pertama setelah 11 tahun dinaikkan oleh mereka. Ya. Sangat simpel trader. Kenapa Europe Central Bank ini menaikkan suku bunga sampai 50 BP? Ini dengan maksud dan tujuan adalah untuk meredam inflasi yang terjadi di Eropa. Ya. Ini dengan maksud dan tujuan untuk meredam inflasi yang terjadi di Eropa, trader semuanya. Kita udah tahu bahwa kenaikan suku bunga yang terjadi sebelumnya oleh The Fed, ya, mereka menaikkan suku bunga 50 BP, 75, ya. Dan kemungkinan besar pada tanggal 27 nanti akan dinaikkan sampai 100 BP. Nah, tapi mendahului itu Bank Sentral Eropa udah menaikkan suku bunga yang tadinya 25 menjadi 50. Tapi tidak tertutup kemungkinan akan dinaikkan lagi trader. Ya, makanya ini kejar-kejaran. Kuncinya sebenarnya cuma satu. Mereka menaikkan tingkat suku bunga dengan maksud dan tujuan untuk meredam inflasi yang terjadi. Inflasi yang terjadi di Eropa sudah sangat luar biasa. Kenapa inflasi yang terjadi? Inflasi yang terjadi sebenarnya sangat simpel trader. Inflasi yang terjadi ini karena pertama, peperangan yang terjadi. Ya, peperangan yang terjadi di Ukraina. Di mana Amerika dan negara Eropa memberikan sanksi terhadap Rusia. Tapi di sisi lain, semua perekonomian Eropa ini sangat tergantung dari Rusia. Ya, ditutupnya ya pasokan gas ke Eropa. Ya. Belum lagi blokade yang terjadi di perairan Ukraina sehingga produk-produk dari Ukraina tidak bisa ke seluruh dunia. Karena kita tahu bahwa Ukraina adalah salah satu negara penghasil gandum terbesar, ya. Nah, bayangkan sampai Presiden Indonesia aja terbang langsung ke Rusia, terbang langsung ke Ukraina, bernegosiasi supaya kalau bisa jalur ini dibuka, karena Indonesia sangat membutuhkan gandum dan lain-lain, terutama dalam produk mie mereka. Ini dia.
Inilah yang menjadi alasan kenapa dengan ya terjadinya peperangan ini menyebabkan inflasi yang benar-benar luar biasa terjadi di Eropa, dan kalau mau jujur sampai seluruh dunia. Sampai negara seperti Sri Lanka bisa hancur-hancuran. Nah, ini dia. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya, ya. Nah, dengan menaikkan suku bunga ini dengan maksud supaya bisa memberikan kekuatan terhadap pasangan mata uang Eropa agar bisa sedikit agak naik lagi, karena sebelumnya pasangan mata uang Eropa ini euro, dia udah perbandingannya 1:1 dengan dolar Amerika. Ya. Tapi kemarin kalau kita lihat kemarin udah sedikit mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat kemarin trader, sabar kita masuk ke platform dulu. Kita lihat kemarin pasangan dari euro ini bisa terjadi sedikit kenaikan ya trader ya. Nah, kenaikan walaupun hari ini agak sedikit mengalami penurunan, tapi kemarin dia memberikan efek kejut. Dan kalau trader lihat ya, tendensinya yang terjadi ya, kalau trader lihat setelah dia mencapai titik terendah pada tanggal 14 Juli, berlahan namun pasti pasangan mata uang ini, euro, mengalami penguatan trader sampai berada kemarin di 1.02782. Ya. Dia masih punya kemungkinan untuk naik lagi minimal sampai di 1.04 dan yang paling tertinggi nanti di 1.06. Walaupun secara tendensinya masih kekuatan untuk naik masih bisa. Kalau saya bilang nanti dia naiknya itu paling minimal 1.02 atau 1.03. Habis itu kalau seumpamanya nanti Amerika menaikkan tingkat suku bunga, tidak tertutup kemungkinan trader dia akan turun lagi sampai ke bawah sini. Trader lihat aja pola pergerakannya, naik turun, koreksi, naik turun, naik, siap-siap lagi dia turun trader. Ini yang harus trader perhatikan. Kalau menurut saya, kenaikan ini hanya sebagai orang bilang kenaikan yang semu. Menaikkan tingkat suku bunga menurut saya ini adalah temporary yang dilakukan oleh Europe Central Bank. Karena mereka akan menunggu lagi apakah The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga. Karena kalau The Fed menaikkan tingkat suku bunga sampai 100 BP, itu lebih bahaya lagi. Akan lebih pertempuran duel maut antara The Fed dan ECB. Inflasi terjadi di mana-mana. Oleh karena itu trader tetap ya lihat segala sesuatu fundamental yang terjadi, memperhatikan fundamental yang terjadi, informasi-informasi yang terjadi pada pasar forex, dan dari situlah bisa menjadi alasan untuk para trader bertransaksi, membuka posisi, bertransaksi demi keuntungan profitabilitas yang dimiliki oleh para trader semuanya. Oke trader, demikianlah tema kita hari ini, dan kita akan masuk dalam analisa teknikal kita. Seperti biasa trader, kita masuk dari analisa teknikal kita, dan kita mulai selalu dari mata uang indeks dolar. Trader semuanya, bagaimanakah indeks dolar kita pada saat ini? Untuk indeks dolar, trader bisa lihat pergerakan indeks dolar hari ini ya. Trader bisa lihat pergerakan indeks dolar hari ini, dia lebih banyak cenderung bullish setelah penurunan yang tajam kemarin, imbas dari statement yang diberikan oleh Gubernur Sentral Bank Euro. Makanya trader bisa lihat ya tendensi hari ini sangat luar biasa. Dia terjadi pembalikan arah, dan kalau saya lihat di sini trader ya, saya lihat di sini trader harus hati-hati di sini. Sorry. Ini saya tutup dulu, ini saya hapus ini dulu. Oke, Fibonya tak. Oke trader. Nah, ini dia. Nah, oke. Trader bisa lihat di sini. Nah, sekarang dia sedang berada di level sini penurunan. Kalau menurut analisa saya trader, saya udah kembali lagi, saya berulang-ulang menggunakan Fibonacci karena lebih gampang untuk melakukan analisa ya. Kita bisa lihat. Nah, dia sekarang udah terjadi koreksi ya.
dia tembus sampai di sini. Trader bisa lihat kemungkinan besar penurunan dia itu paling terendah itu sampai di level sini. 106.549. Itu dia trader ya. Setelah itu dia akan mengalami kenaikan lagi ke depan. Oleh karena itu harap trader perhatikan ya. Setelah itu dia akan coba merangkak naik lagi ke atas. Nah, ini dia yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke trader, kita sekarang masuk ke euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar trader semuanya? Pergerakan dari euro angkel saham dolar sangat gampang. Kita akan lihat di sini tendensi hari ini dari euro angkel saham dolar, dia agak sedikit mengalami bearish. Kita bisa lihat di sini pergerakan bearish ya setelah penguatan yang terjadi di indeks dolar. Kita patokan aja indeks dolar arahnya kemana. Indeks dolar mengalami penguatan, oleh karena itu pasangan mata uang ini mengalami sedikit penurunan. Dan kita lihat bagaimanakah pergerakannya ke depan. Trader bisa lihat di sini untuk pergerakan ke depan. Ya, trader bisa lihat. Ya, oke, sekarang setelah dia mengalami penurunan yang sangat dahsyat, dia sekarang mengalami rebound, pembalikan arah ya trader ya. Saya kembali lagi memberikan sedikit masukan buat para trader ya. Setelah pembalikan arah, yang harap trader perhatikan di level sini. Nah, ini dia. Nah, oke. Dia menurut saya dia akan naik terus ini. Sampai menurut saya kenaikan dia itu akan berusaha naik sampai di level 1.02270 ya. Dia akan situ ya. Setelah itu dia akan balik lagi ke bawah. Sesuai dengan tendensi hari ini, di mana tendensi hari ini kemungkinan besar tendensi hari ini adalah bearish. Oleh karena itu trader bisa lihat sekarang oke, dia udah masuk di 61 ya, 1.0247. Nanti agak sedikit naik lagi, tapi trader lihat aja kalau dia terjadi pembalikan, dia akan turun lagi. Dan kalau dia akan turun lagi menurut analisa saya, dia akan mencoba sampai minimal level pertama penurunan itu sampai di 1.01927. Ya. Ini dia. Ini yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ini yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Oke, trader, selanjutnya kita akan masuk di pasangan mata uang lainnya adalah pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar? Untuk pergerakan pound sterling angkel saham dolar sudah sangat jelas, trader bisa lihat di sini bahwa pergerakan pound sterling angkel saham dolar hari ini dia lebih banyak ke bearish ya. Kita cepat-cepat aja dia bearish, dan kita kalau lihat ke atasnya, kita lihat di sini pergerakannya ya, kita lihat pergerakannya di sini bahwa dia kemungkinan besar, nah ini dia udah naik ya trader ya, dia udah naik, dia sedikit lagi dia akan mengalami penurunan ya. Jadi trader lihat aja di level sini ya, nah dia akan penurunan. Kalau menurut analisa saya, kalaupun dia naik ke kebablasan naik, dia akan sampai di level sini. Setelah itu dia akan balik arah lagi. Dan kita udah lihat aja RSI kan tinggal dikit lagi kan. Jadi kemungkinan dia akan naik, dia akan mencoba menembus di sini ya. Kalau dia palingin dia mantul di sini, setelah itu dia akan turun lagi ke bawah. Oleh karena itu trader siap-siap aja. Tendensi hari ini kebanyakan sell, bearish, artinya ya tunggu peluang waktu bearish baru trader open posisi. Kan lebih gampang ya. Kita main logika. Oke, selanjutnya adalah mata uang gold. Apa yang akan terjadi dengan gold hari ini ya? Trader, untuk gold, trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa pergerakan gold hari ini lebih banyak dia wait and see, walaupun tendensi yang terjadi hari ini lebih banyak bullish ya. Kita lihat di sini. Oleh karena itu kita bisa lihat dulu pergerakannya. Nah, trader bisa lihat sekarang dia udah naik sampai di level tertinggi sini ya. Nah, dia udah sampai di level sini. Ya, udah tembus malahan. Trader bisa lihat. Kemungkinan besar setelah ini dia akan mengalami penurunan. Kemungkinan besar setelah ini dia akan mengalami penurunan trader ya. Dia akan mengalami penurunan ya. Nah, ini sini. Nah, dia akan mengalami penurunan. Trader siap-siap aja. Saat dia mengalami penurunan dia akan turun, dan kalaupun terjadi penurunan menurut analisa saya, dia akan turun sampai nilai paling terendah itu minimal di 1.7112, atau dia akan sampai di level sini trader. 1708.83. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Harus diperhatikan. Oke, selanjutnya trader kita masuk ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan dari Bitcoin hari ini? Untuk Bitcoin hari ini trader
trader bisa lihat bahwa arah pergerakan Bitcoin sama seperti yang kemarin-kemarin. Tendensinya hari ini masih melihat ya. Karena kita akan lihat juga hari ini ada news-news yang sangat luar biasa. Nah, kita akan lihat trader pergerakannya, prinsipnya adalah pergerakannya masih tetap sama. Dia akan naik sampai di level sini ya. Masih ada kemungkinan naik minimal kalau menurut analisa saya. Kemungkinan naik dia bisa sampai di level 23.234.43 ya. Setelah itu dia akan mencoba naik dan dia sedikit mengalami penurunan dan dia berkisarnya itu di antara sini. 23.000 sampai 23.243. Ini adalah nilai yang tertinggi yang bisa diperoleh oleh Bitcoin. Oke trader semuanya. Ya. Kita udah sampai di penghujung acara ini ya. Kita udah lihat bahwa penghujung acara ini sangat luar biasa. Dan saya berharap semoga apa yang saya berikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk para trader semuanya. Tetap perhatikan dengan jelas, saksama apa yang telah saya berikan. Dan yang paling utama adalah tetap menganalisa lagi apa yang telah saya bawakan. Dan trader bisa menghasilkan analisa yang sangat akurat yang bisa dipergunakan dalam trading para trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hari ini ada webinar dengan tema Stochastic Masterclass pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saksikan seorang trader profesional yang sangat luar biasa akan membawakan materi yang sangat luar biasa ini. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.